Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Lutfi Zakaria. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang need, wants, and demand, atau dalam bahasa Indonesianya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kita mulai dari poin kebutuhan. Setiap individu yang ada di dunia ini pastilah memiliki paling tidak satu hal yang harus mereka penuhi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal tersebut biasanya disebut dengan kebutuhan. Nah, dengan adanya kebutuhan yang harus terpenuhi, membuat setiap individu memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada sebuah teori dari Abraham Maslow yang memiliki nama teori hierarki kebutuhan Maslow, atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Dalam teori ini disebutkan bahwa ada 5 tingkatan dalam kebutuhan. Tingkatan yang pertama adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis. Pada kebutuhan tingkat dasar ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, waktu tidur, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Setelah mampu bertahan hidup dengan sandang dan pangan atau kebutuhan fisiologis, kemudian seorang individu mulai memikirkan tingkatan rasa aman. Abraham Maslow menjelaskan bahwa rasa aman ini adalah rasa aman secara batin maupun rasa aman secara fisik. Kebutuhan rasa aman ini misalnya adalah rasa aman dari penyakit, rasa aman dari bahaya, rasa aman dari bencana alam, rasa aman dari tindakan kriminal, dan rasa aman dari hal lainnya. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di lingkungan seorang individu. Contohnya seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hal kepemilikan terhadap suatu hal. Kebutuhan pada tingkat ketiga ini meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, kebutuhan tingkat ketiga ini dapat diraih apabila seseorang berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat sebelumnya. Jadi kalau misalkan kebutuhan rasa aman belum terpenuhi, maka kebutuhan sosial ini tidak bisa terpenuhi. Contohnya ketika rasa aman itu tidak ada karena adanya perang atau adanya bencana alam, bagaimana bisa untuk menjalin cinta dan kasih sayang. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu kebutuhan atas penghargaan. Penghargaan dalam hal ini bukan soal mendapatkan hadiah, melainkan soal harga diri. Menurut Maslow, harga diri ini terbagi menjadi dua, yaitu menghargai diri sendiri dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Menghargai diri sendiri ini berarti kepercayaan pada diri sendiri untuk mencapai tujuannya sendiri demi kehormatannya sendiri. Sedangkan penghargaan dari orang lain lebih ke arah pengakuan yang didapatkan dari orang lain. Contohnya seperti terkenal, punya jabatan dalam sebuah pekerjaan, serta mendapat sebuah pujian. Setiap individu yang bisa mencapai tingkatan ini, maka akan muncul kebutuhan untuk dihormati, rasa ingin dipercaya oleh orang lain, serta menstabilkan diri sendiri. Kebutuhan ini umumnya berkaitan dengan tingkat pendidikan dan juga pekerjaan. Ketika semakin tinggi tingkat pendidikan, maka rasa percaya diri seseorang
akan juga semakin tinggi. Namun, jika tingkatan ini tidak terpenuhi, justru akan menyebabkan rasa kecemasan. Kemudian tingkatan tertinggi dari hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini baru bisa dicapai jika keempat kebutuhan sebelumnya sudah terpenuhi. Aktualisasi diri sendiri adalah pemenuhan potensi dari dirinya sendiri seperti cita-cita, kematangan mental, keinginan, dan lain sebagainya. Abraham Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri sendiri adalah kebutuhan individu untuk menentukan keinginan mereka sendiri. Contohnya, ketika ada seseorang berhasil mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan, terus ia bertekad dan menginginkan untuk mengembangkan kemampuannya di bidang pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebutuhan menurut Philip Kotler. Ada 5 jenis kebutuhan menurut Philip Kotler. Yang pertama adalah kebutuhan yang dinyatakan, yaitu kebutuhan yang hanya menyelesaikan masalah bagi seorang individu dan menjadikan solusi atas pembelian produknya. Misalkan masalah yang dimiliki individu tersebut keterbatasan komunikasi, maka ia akan membeli alat komunikasi seperti handphone untuk menyelesaikan masalah komunikasi tersebut. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan yang sebenarnya. Contohnya, dia menginginkan HP murah akan tetapi memiliki fitur yang mewah. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Seseorang individu atau pelanggan menginginkan perangkat pelengkap seperti earphone Bluetooth, anti gores, pensil digital, dan aksesoris lainnya. Jadi, pelanggan menginginkan fitur tambahan yang tidak terdapat dari HP ini pada saat dia membeli HP ini. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan yang tidak dinyatakan. Contoh dari kebutuhan ini yaitu adanya pelayanan dari seller atau penjual yang profesional atau mengharapkan gift tambahan dari pembelian HP. Jadi si individu ini tidak menyatakan kebutuhan ini, akan tetapi dia berharap agar di sebuah toko dia mendapatkannya, walaupun dia tidak menyatakan menginginkan pelayanan yang baik dan profesional dari sebuah toko ini. Selanjutnya adalah keinginan dan permintaan. Keinginan merupakan hasrat yang timbul untuk menginginkan sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan. Sedangkan permintaan atau demand yaitu keinginan seseorang yang disertai kemampuan untuk membeli atau memenuhi keinginan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kritik atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.